Ya, ini kayak kecenderungan apa Perut. perut kentut ya teman-teman ya, kentut. Bisa tahu kayak gitu teman-teman kayak gini Is kentutnya. benar? Is it benar? Correct? Benar, Mas Stefan suka kentut teman-teman kayak gitu. Yeah. Itali sedikit cuman 6% Mas Stefan. Yeah. Itali. And a few percentages from Assalamualaikum, welcome back to Cerita Cerita Rizky. Rizky. Halo teman-teman, apa kabar? Gimana keadaannya? Semoga dimanapun teman-teman berada dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, di video kali ini teman-teman, aku sama Mas Stefan, seperti yang teman-teman tanyakan ya, ada beberapa teman yang tanya tentang hasil tes DNA aku ya, kayak gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang belum belum lihat kenapa kok aku tes DNA, teman-teman scroll ke bawah ya, itu ada videoku kenapa kok aku tes DNA. Cuman nggak apa-apa deh, aku jelaskan. Jadi waktu itu aku tes DNA karena Mas Stefan dan aku pengen tahu nenek moyang ya, ancestor ya sayangnya. Yeah, ancestry. Ancestry ya gitu ya. Jadi kayak nenek moyang Mas Stefan itu penasaran dengan nenek moyangku kayak gitu. Soalnya Mas Stefan itu sudah melakukan tes DNA dan Mas Stefan itu tahu nenek moyangnya. Jadi kayak pas waktu aku ke Romania, Mas Stefan itu kayak ayo saya ini apa tes DNA, terus aku tanya buat apa kayak gitu. Ternyata pengen tahu ini nenek moyang atau ini ancestry ku ya teman-teman ya. Dan di situ juga nanti dari hasil tes DNA nanti aku juga bisa tahu tentang kayak hasil kesehatanku kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini aku mau tunjukkan hasilnya ya. Hasilnya sudah keluar beberapa bulan lalu, cuman aku baru sempet bikin video sekarang kayak gitu. Soalnya ada temen online yang tanya gimana hasil tes DNA-nya ya. Oke, ini sekarang Mas Stefan sudah buka laptop. Ini mau tunjukkan hasil. Ini Mas Stefan jadi operatorku ya hari ini. Operator, PC operator today, and Iya. show the results. Ya, jadi Mas Stefan jadi operator. Oh ya, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu untuk tes DNA ini kita kemarin pakai namanya tuh 23andMe ya. Ya. Nah, 23andMe tulisannya 23andMe bahasa Inggris ya teman-teman ya itu. Dan kemarin itu aku bayar sekitar berapa ya? Kemarin itu sedang diskon ya. Jadi aku bayar 1.200.000-an ya teman-teman ya. Terus sama ongkirnya itu yang mahal. Ongkirnya kita kirim ke Belanda. Terus ke Kanada itu sekitar 580 itu untuk ongkir mereka kirim starter kitnya ya, kayak kitnya itu ke kita, terus untuk kita kirim balik ke mereka itu 570. Dan Mas Stefan sudah melakukan tes DNA 10 years ago ya. Ya, Ya, jadi 10 tahun lalu. Ya, Mas Stefan ini sudah duluan teman-teman. Jadi pas waktu zaman dulu marak-marak ada baru muncul tes DNA gitu, Mas Stefan tes DNA dan waktu itu Mas Stefan mahal. Waktu itu berapa tadi ya ini? Tadi aku cacak. About $200 in total. Ya, jadi Mas Stefan itu waktu itu untuk starter kitnya aja 1.650.000. Terus untuk kirim langsung ke Kanada ya, nggak lewat sama perusahaannya sama 23andMe juga waktu itu ongkirnya juga sama, harganya 1.650.000. Jadi total semuanya itu Mas Stefan 3 juta lebih ya teman-teman ya, 3.400.000-an kayak gitu. Jadi waktu itu mahal dan sekarang itu lebih murah karena setauku juga sekarang banyak sekali untuk perusahaan-perusahaan not many company ya. Not many people doing that 10 years ago. Ya, dan di waktu lalu memang jarang orang yang melakukan tes DNA ini, tapi zaman sekarang kan kayak udah banyak yang mereka pengen tes DNA, pengen tahu tentang nenek moyang atau tentang kesehatan kayak gitu teman-teman ya. Jadi 10 tahun lalu lebih mahal Mas Stefan ini. Oke ya, ini udah aku kasih tahu semua info-infonya, harganya juga ke teman-teman. Ini aku mau langsung kasih tahu teman-teman hasilnya ya. Nah, ini hasil dari tes DNA aku ya teman-teman ya. Jadi ini aku mau tunjukkan dulu. Jadi kita pakai ini ya teman-teman ya.
23andMe nama perusahaannya. Oke, sekarang ini ya namaku. Terus oke sayang, ini klik ini ya. Aku pengen lihat nenek moyangku. Nah, ini nenek moyangnya cuman bisa ketahuan dari nenek ya sayang ya. Masih kok nenek, dari mama ya. Dari Yeah, so the daughters inherit the X chromosome directly from their mom. So jadi this chromosome it's transmitted only from mom to daughter. jadi ini itu ancestriku atau nenek moyangku itu asli dari Asia Tenggara ya teman-teman ya. Ini nggak kelihatan ya negaranya ya. Oh ini ya, Indonesian, Thai, ya ini tuh kayak Kamboja. Jadi aku tuh kayak 100% ini ada, teman-teman bisa lihat ya, ada Jawa Timur ya. Aku dari asli, mereka bisa tahu aku dari Jawa Timur ya teman-teman ya. Kayak gitu, sampai detail kayak gitu. Dan aku ini 100% Indonesia. Pokoknya nggak ada campuran-campuran kayak gitu. Nah ini ada kuning-kuning ya. That's like the more close to. Ini aku pokoknya kental banget. Ini apa sih, nenek moyangku adalah dari sini Jawa, terutama Jawa Timur. Karena memang apa, orang tuaku ini dari ini ya teman-teman ya. Bapakku Ngawi, ibuku itu ini, ibuku Jombang ya kayak gitu. Makanya ini langsung muncul Jawa Timur kayak gitu teman-teman. Dan ini itu tapi untuk aku, karena aku cewek, karena aku perempuan, jadi nenek moyang ini bisa di tracing atau kayak ketahuan itu dari ini ya, garis keturunan ibu ya. Bapak nggak ikut-ikut, misalkan nih bapakku ada keturunan kayak eh, Belanda atau apa kayak gitu, nggak ketahuan kayak gitu, ketahuan soalnya itu dari sisi bapak kayak gitu. Jadi kalau cuman ketahuan dari sisi ibu ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku kepingin tahu dari sisi bapak, aku harus tes DNA saudaraku yang cowok ya teman-teman ya. Soalnya saudaraku yang cowok itu ada DNA kromosomnya untuk laki-laki dari bapakku kayak gitu ya. Jadi makanya di sini nggak ketahuan. Jadi ketahuannya hanya untuk dari sisi ibu. Oke, jadi ini ya teman-teman ya, aku 100% Jawa Timur kayak gitu. 100% Indonesia Jawa Timur. Nih. Oke, sekarang ini kita mau lihat kayak kecenderungannya DNA aku ya teman-teman ya. Ini namanya traits ya. Nah, di sini katanya aku ini nggak punya lesung pipit ya. Nggak punya lesung pipit. Terus ini tuh kayak ini ya, dagu yang nyigar jambe kayak gitu ya teman-teman ya. Terus ini katanya aku nggak punya ketombe. Jadi ini dikatakan aku 66%, kecenderunganku nggak punya lesung pipit. 95% kecenderunganku nggak punya apa ya, ini loh apa, dagu yang kayak nyigar jambe gitu. Terus ini di sini dikatakan 66% juga kecenderunganku nggak punya ketombe. So are they correct? Oke, kita lihat ya. Nah, yang pertama tadi katanya aku nggak punya lesung pipit ya teman-teman ya. Oke, kita lihat. Yeah, seems correct. Iya, nggak punya ya. Yeah. Tidak ada lesung pipit. Ini bukan ya. Maybe a bit here, tiny Kecil. bit, kecil, little one. Iya, soalnya 34%-nya itu Yeah. aku bisa, kecenderungan punya. Makanya ini cuman kecil segini. I think they are correct mostly. Kecil. Terus katanya aku ini 95% nggak punya ini teman-teman apa? Cleft Ini chin. yang belah gitu ya. Memang iya beneran nggak ada. Nggak ada ya. Now you have. Now you have a bit. Ya katanya Mas Stefan kalau gini Yeah, you punyanya don't have. nggak punya Tidak yang punya. ininya nyigar kayak gini teman-teman ya, kan ada beberapa orang yang kayak gitu. Terus katanya di sini 66% aku kecenderungan nggak punya ketombe kayak Ya. gitu. Bener nggak sih
Tapi kadang aku ketombean. In Romania it started. Iya, di sini karena udaranya kering, jadi aku sekarang ketombean. Tapi di sini dikatakan 66%, aku nggak bakal ketombean ya teman-teman ya. Tapi 34% masih bisa berketombe. Oke, terus kita lihat lagi ya. Correct so far. Terus ini katanya, apa ini sayang? Telinga ya? Yeah, the type, the shape. Ini katanya nggak ada yang, ini loh teman-teman ya, kayak kupingnya bawahnya itu punya kayak gembel-gembel. Ntar aku jelaskan ya. Ini kecenderunganku punya telinganya ya kayak ini. Terus ini earwaxku ya, apa yang kotoran telingaku katanya ini basah dan sticky dan lengket kayak gitu. Tapi ini kayaknya bener ini sticky. Yeah, indeed. Ya, jadi ini kotoran telingaku memang bener ya. Ini soalnya punya aku bukan kering ya, tapi kayak lengket terus agak basah gitu. Terus mata, ini katanya 75% aku punya coklat gelap, terus 11% coklat terang kayak gini ya. Green coba mata hijau. Mata hijau cuman kurang dari 1% ya, teman-teman ya. Gini. Oke, kita buktikan. Where is your ear? Nah, kalau telingaku gembel-gembel nggak sini? So they say detach earlobe. I don't know. Doesn't seem detached to me. Enggak ya, teman-teman ya. Ini katanya telingaku bisa kayak gini nih, ramping malah ya. Because to me it seems like it's attached here. Jadi kalau ini katanya kecenderunganku punya telinga yang kayak ininya bawahnya ini kayak gelambir gini loh. Gelambir kan ada ya kayak gitu. Ini tapi ternyata telingaku enggak kok. Telingaku kecil yang sini. Terus kalau yang kotoran telinga tadi memang itu kotoran telingaku tuh agak basah. Terus bukan yang basah banget ya, kayak itu loh teman-teman ya, lengket gitu. Terus kalau mata teman-teman bisa lihat sendiri ya, mataku hitam pekat. Yeah, Hitam. brown. Dark brown. Yeah. Ya, kayak coklat gelap kayak gitu teman-teman ya. Nggak ada kalau mata hitam itu nggak ada. Ini sebenarnya dark brown kayak gini ya, kayak gini coklat gelap. Yeah, dark brown. Gitu. Indeed. Terus di sini juga dikatakan kalau jari ini lebih panjang daripada jari ini ya teman-teman ya. Bener nggak sih? Bener ya? They're about the same, right? Ya hampir sama, cuman tinggi ini dikit. Terus ini katanya aku bakal punya freckles ya sayang ya. I have freckles 60% ya. Noda-noda di pipi itu. Terus ini apa ya, 63% aku your hair gets more lighter from the sun. Kayak kelihatan, ada kan kalau rambut kena sinar matahari kelihatan coklat-coklat kayak gitu. Terus apalagi ini aku 43% rambutku gelombang. Yang mana itu bener ya teman-teman ya. Kayak rambutku kayak wavy. Terus ini gelombang. Terus ini apa ya? Aku rambutku hitam pekat banget. Ini benar. Yeah, it's about right. Apa ya? Did you had a lot of hair at birth? Yeah. Were you a hairy baby? So is it correct? Ya, ini katanya mamaku ya teman-teman. Dulu aku waktu kecil rambutku tuh tebel banget. Sampai sekarang pun teman-teman bilang, teman-temanku ya itu bilang rambutku tebel. Ini apa? Red hair? Ya. You don't have red hair? Ya, aku nggak punya rambut merah ya. Ini biasanya orang Eropa mungkin. Terus ini teman-teman ya, jadi kulitku itu warnanya light brown ya. Kecenderungan bener nggak sayang? Benar. It's correct. You can put the finger compared to this to see. Kok gelapan tanganku? It's about right. Ya. Iya ya, bener ya. Iyalah ini teman-teman ya. Jadi kulitku ini light brown ya. Kayak gitu. Terus 27% light beige. Kayak gitu. Kalau aku punya dark brown itu 15% kayak gitu. Ini Mas Stefan kayaknya di sini. Mas Stefan yang putih ya. Terus stretch mark
Ya, aku punya lah straight mode ini ya teman-teman ya. Woman punya ini, wanita punya straight mode. All. Apalagi ini kalau gemuk ya, biasanya punya ini. Ini ada kayak apa ini? Since you jempol. have a longer big toe. Iya ya. Is your big toe longer than the other? Enggak. Iya sih, bener. Yeah, I think so. Terus ini kayak alisku itu nyambung gitu loh teman-teman ya. Coba. Yeah, you don't have unibrow. Oh ya, ini katanya alisku punya kecil kemungkinan nyambung katanya. Yang mana itu bener ya? Only a bit, tiny bit. Ya, sedikit. Yeah. Ya, katanya kemungkinan kecil ya. Kemungkinan kecil punya, kan ada yang alisnya nyambung gini ya. Tidak alisnya. Benar ya berarti ya? Yeah, it's correct. Kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi ya hasil DNA aku kayak gitu. Sekarang ini ayo kita lihat punyanya Mas Stefan. Aku penasaran sekali. Let's see. Oke, ini yang pertama, ini katanya Mas Stefan apa? Sedikit rambut di punggung ya. Rambut punggung ya. Ya, bener atau enggak sayang? Bener ya? I think it's correct because I have only a bit. Mas Stefan nggak punya ya teman-teman ya rambut di punggungnya. Iya benar ya. Terus ini katanya Mas Stefan kecenderungan nggak bakal botak kayak gitu. I don't have a bald spot. Katanya Mas Stefan ini nggak botak. Ayo kita coba lihat. You can see they are not correct. Benar atau salah sayang? In here, in the back. Ya jadi ini tidak benar. Tidak benar, salah ya sayang. Yeah, salah. Ini salah ya teman-teman ya. Soalnya Mas Stefan itu ada ini. Yeah, ada botaknya ini di sini. Ganteng. Ya oke. Terus ini katanya cheek dimple. Katanya 58% kecenderungan nggak punya ini lesung pipit. Coba. I think I have a bit. Ya? Mana? By the way, no? You have to smile like this. Maybe it's because of the hair. Iya, sedikit ya. I think I have a little bit only. Ya. Yeah. Ya, Mas Stefan lebih kecenderungan punya ini teman-teman ya, lesung pipit cuman sedikit kayak gitu ya. Nggak ada sih fotonya yang lagi nggak ada jenggotnya. Terus ini 60. You do not have a cleft chin. This is not correct because I actually have. Ini katanya kecenderungannya Mas Stefan nggak punya dagu yang nyigar jambe ya. Tapi Mas Stefan itu I have the beard, but without the beard I have ini sayangnya tertutup rambut ini ya. Cuman Mas Stefan ini ada teman-teman kayak nyigar kayak gini ya. Yeah, I have the cleft chin. Salah ya itu ya berarti. Yeah. I don't know why they're so wrong in my case. Ya katanya Mas Stefan nggak tahu kenapa kok nggak sesuai. Terus ketombe 56% Mas Stefan punya ketombe. Yeah, this is benar. Yeah. Benar ya. Yeah, benar. Benar ya. Oke, Mas Stefan nggak mau nunjukin ketombenya. Detach earlobe. Coba lihat. I don't know. Saya lihat. A bit maybe detach. Iya sedikit kayaknya. Ini ada kayak gantung gitu ya teman-teman ya, sedikit kayak gitu. Ya kayaknya benar ini sayang. So sedikit. Benar. Sedikit. Early hair loss, 64%. You will not experience hair loss or thinning. Yeah, this is not correct. Soalnya Mas Stefan rontok rambutnya umur berapa sayang? I actually started losing my hair during my 20s. 20? So, yeah. Katanya ini 64%. Nggak bakal rambutnya rontok kayak gitu kecenderungannya ya sebelum umur 40 kayak gitu. Padahal correct. Mas Stefan umur 20 itu umur 20 ya sayang ya. Yeah. Mulai ini rontok. Tapi teman-teman kalau lihat Mas Stefan dulu ganteng loh. Aku mau tunjukkan. Ini ada fotonya Mas Stefan. Tuh dulu kayak gini, ganteng kan? We can see the cleft chin here. Oh iya, Mas Stefan mau pamer ini. Yeah. Pamer apa? Dagunya. Ini teman-teman ya. Ada ini loh. Ada
nyigar jambenya. Terus ini dulu rambutnya Mas Stefan kayak gini. Tuh. But you're comparing me. No. Ganteng nggak ini? Kayak gitu. Oke, ini ya teman-teman ya. Ini Mas Stefan dulu kayak gitu, kayak gini. Buat Yeah. teman-teman yang penasaran, ganteng kan? Ganteng loh sayang. Fair enough. Benar? Yeah. Benar. 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 Ya, terus ini kotoran telinganya Mas Stefan ya. Bas apa kayak lengket juga sticky. Benar. Yeah, I think it's correct. Yeah. Benar. It's sticky and wet. Terus ini warna matanya Mas Stefan apa ini? 31 dark brown eyes. Not correct. Soalnya warnanya Mas Stefan itu mana ya? Mine are, I think I would say greenish blue. Iya. Which is 3% here, but. Iya, soalnya matanya Mas Stefan itu warnanya cenderung kayak biru, terus hijau, terus apa ya? Lihat Yeah, saya. it's like a mix. Campuran ya. Yeah, it's a mix. Gitu. Oke, terus. Not correct. Finger length ratio. The ring finger is longer than the index. Ring finger ini lebih panjang. Ini katanya lebih panjang daripada ini. Yeah, correct. Seems to be correct. No, if I say like this. Oh ya, ini lebih panjang daripada ini jari telunjuk, teman-teman. Jari manis lebih panjang daripada jari telunjuk. Benar. Yeah, so 81% chance. Yeah, it's correct. Gitu. Freckle, yeah. When I was little, I had many freckles. Ya, and I Mas still Stefan. have. Yeah, so I think it's correct. Jadi katanya Mas Stefan waktu dulu ini banyak ini freckles-nya kayak gini ya. I have some pictures when I was more little and I had freckles in it. Ya, ini benar. Correct. Hair photo bleaching. Iya, ini benar kayaknya. Jadi kalau kena sinar matahari, rambutnya Mas Stefan kelihatan lebih kayak menyala gitu. Terus di sini benar ya sayang ya? Slightly wavy hair. Rambutnya Mas Stefan soalnya gelombang kayak gitu. 67% chance of dark brown hair, not actually true. Mas Stefan itu lebih ke light ya nih ya. Mine is lighter, I would say maybe light brown, my hair, like this. Mas Stefan itu coklat terang kayak gitu ya teman-teman ya. Terus ini pas waktu bayi. This I don't know, I don't think I had hair at birth. You don't have hair? You didn't have hair? I don't think so. Ya ini katanya little or no hair. I think it's correct. Benar. Ya ini benar, soalnya waktu Mas Stefan kecil ini ya teman-teman ya rambutnya sedikit kayak gitu. Terus di sini adalah nenek moyangnya Mas Stefan ya teman-teman ya. Jadi Mas Stefan itu lebih banyak mixnya. Ini dari Rusia kayak gitu, kayak Eropa Timur. Terus mana sayang? Mana lagi? So I'm almost about 96% European. Oh ya, 95 ya. Ya, jadi Mas Stefan tuh 95% Eropa ya, teman-teman ya. Terus Eastern Europe. Ya, Eropanya itu kebanyakan dari Eropa. Terus mana lagi? Ini ya dari mana ini sayang ini? Ukraine, Russia, Belarus, Rusia, like Belarus, Polandia, Romania kayak gitu teman-teman. And then about 35% from Balkan. Ya, ini Balkan, Romania, kita Bulgaria, Croatia, nenek Serbia, moyangnya Mas Stefan. This region. Yunani. And there's some Itali juga ada dari Itali. Yeah, it's like this region Itali here. sedikit, cuma 6% Mas Stefan. Yeah. Itali. And a few percentages from Terus 3% Mas South Stefan Asia. Dari ini Asia Selatan, yaitu dari Pakistan, India. Jadi nenek moyangnya Mas Stefan 3%. 3%. Nenek moyangnya Mas Stefan ada yang dari ini teman-teman ya, Pakistan, India kayak gitu. Karena saya suka curry. Iya. Suka banyak. Ya, makanya Mas Stefan suka curry. This is why I like curry from soalnya here. Nenek moyangnya ada ini ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya kayak gini. Tuh, ini jadi Mas Stefan itu mix kompleks sekali Mas Stefan ya. Soalnya lihat ada dari ketahuan teman-teman ya, dari
France, Europe, Jerman, Asia, Asianya juga ketahuan even dari Pakistan, Western Asia and North Africa here a bit. Turki, Irak, Like, yeah, ya a bit gitu-gitu. of percentage here. Tuh. So I'm about Gitu. 96% European and the other ones from other. Ya, jadi kayak other 97% Mas Stefan tuh Eropa. Ya, 9 berapa? 90 Yeah, here. 95% itu Eropa ya, teman-teman ya. 95% Eropa. Terus 5%-nya itu campuran dari India, terus mana? Pokoknya terus Turki, Iran, Irak, terus mana tadi tuh kayak gitu, teman-teman. Oke, itu tadi hasil dari DNA-nya Mas Stefan ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa tahu Mas Stefan dan aku itu nenek moyangnya dari mana aja. Terus ini juga di sini ada ini perusahaan namanya Self Decode. Jadi hasil DNA yang dari tadi perusahaan 23andMe tadi itu tuh didaftarkan ke sini ya, teman-teman ya. Ya, yang diinput ya. Input here. Yeah, you upload the file. Katanya Mas Stefan diinput ke sini, cuman kita ini harus bayar lagi kalau untuk gunakan ini ya, teman-teman ya, self decode ini. Mas Stefan waktu itu bayar sekitar 5 juta kayak gitu. Ya, sekitar 5 juta. Kalau aku enggak, soalnya menurutku kok mahal sekali, mendingan uangnya buat lainnya ya kayak gitu. Jadi di sini Mas Stefan bisa tahu tentang kesehatan, sayang mana yang sayang kesehatan for health stuff. Nah, kayak gini teman-teman. Ini. Jadi kayak bisa tahu tentang stresnya, terus apa ya? Ini tapi harus di-download ya. Ada kayak kesehatan paru-paru. Ini aku kurang tahu apa. Up. Terus ini sakit yang kronis apa? Kayak ada bisa tahu kayak gitu teman-teman ya. Alergi, terus dengan apa ya, intolerans kalau sakit dingin ya, intolerans dingin atau enggak. Gas producing. Ini ya ini kayak kecenderungan apa Perut. perut kentut ya, teman-teman ya, kentut. Bisa tahu kayak gitu teman-teman kayak gini kentutnya. Benar? Is it benar? Correct? Benar, Mas Stefan suka kentut teman-teman kayak gitu. Kayak gitu, terus histamin intoleran, jadi macam-macam, terus alergi susu atau enggak, terus Mas Stefan. This is true actually, the susu allergy. Ya, Mas Stefan alergi? Yeah, I think so. Yeah. Ya, Mas Stefan ada alergi susu kayak gitu. Jadi ada kayak cenderung ke sini atau enggak kayak gitu. Mas Stefan cenderung marahan atau enggak? This benar with the marah? Enggak. Mas Stefan sabar. No benar. I have patience, right? Mas Stefan itu jarang sekali marah kayak gitu. Jadi ini kayak ada kecenderungannya ya, teman-teman ya, kayak berapa persen kayak gitu. Terus ya banyak sekali nih. And here is nice because they can see you need more vitamin B12, for example. Ini kayak ada ini ya, kayak sarannya vitamin apa yang dicoba gitu. In vitamin E, for example. Vitamin E yang dicoba, apa yang harus diminum. Diare itu gimana kayak gitu. Kayak gitulah teman-teman ya, kayak gitu. Heavy sweating ya, benar. Terus ini kayak Mas Stefan kecenderungannya berkeringat, itu benar kayak gitu. Mas Stefan itu gampang keringat, apalagi kalau di Indonesia. Some are true, some are not true. Like headache, usually I don't actually have headache. So ini ada kecenderungan punya sakit true. kepala kayak gitu, padahal enggak ya. Ya itu ini enggak 100% akurat, tapi banyak yang akurat juga. How about this one, baby snoring? Is it true? Ini ngorok ya, teman-teman ya. Ngorok ini 100% benar. 100% benar. Kayak gitu. Teman-teman ya, macam-macam. Kayak bisa tahu kecenderungan kolesterolnya rendah ini Mas Stefan. HDL-nya nih lower level. Yeah, this is good. Terus ini bisa tahu laktosa intoleran atau enggak kayak gitu. Susu ya. Ya ini benar ya sayang ya, Mas Stefan itu alergi dengan laktosa. Ya, benar. Gitu. And these are typical levels.
Terus teman-teman di self decode ini mereka juga kasih rekomendasi ya berdasarkan DNA kita kayak gitu. Jadi Mas Stefan ini bagusnya itu yoga. Terus ini training tai chi. Tai chi itu apa ya? Ya olahraga tai chi. Very Terus slow. akupuntur kayak gitu Ya. teman-teman ya. Terus dietnya kalau Mas Stefan kepengen diet, di sini dikasih saran Mediterania diet. Terus D vitamin, di walking, jalan, meditasi, terus omega 3 kayak minyak, gitu. Minyak fish. ikan, terus probiotik, terus kunyit kayak gitu-gitu ya teman-teman, magnesium. Ya kayak gitu. Mereka juga kasih ini kayak kasih sarannya kayak gitu teman-teman ya. Tuh banyak ada pillets gitu. Ya ini, ya aku pengen sih sebenarnya kayak gini ya, soalnya ini kayak lebih kita itu aware ke kesehatan kita untuk menjaga kesehatan kita kayak gitu. Cuman kok mahal ya 5 juta. Jadi mungkin nanti lah kayak gitu uangnya soalnya buat yang lain dulu. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya hasil tes DNA aku dan hasil tes DNA-nya Mas Stefan. Terus tadi kita juga sudah sekilas kasih tahu teman-teman apa aja yang di dalam sini. Ini sebenarnya masih banyak ya yang di self decode ini. Ini kalau kita jelaskan satu persatu bisa lama berjam-jam kayak gitu, soalnya ini bener-bener banyak sekali kayak gitu. A lot of information. Banyak sekali informasi yang dari yang self decode ya teman-teman, yang bayarnya ini 5 juta tadi itu ya. Kalau yang dari 23andMe itu cuman tahu nenek moyang ya, to know More for ancestry. ancestry. Iya, kalau yang 23andMe tadi itu cuman mengetahui ancestry atau nenek moyang aja. Self decode more for the medical part. Kalau yang self decode ini jadi hasil dari 23andMe tadi itu diupload ke ini, kita harus bayar lagi. Itu kita bisa lebih tahu tentang kesehatan, resiko kesehatan yang kayak bawaan atau apa. Jadi kita bisa kayak lebih hati-hati kayak gitu menjaga kesehatan kayak gitu teman-teman ya. Oke, sepertinya udah ya sayang ya. Menarik, right? Interesting stuff. And, aku kepingin ini sih ngelakuin yang self decode, cuman ini mahal 5 juta teman-teman ya kayak gitu. Uangnya untuk yang lain dulu. Oke, kalau kayak gitu kita akhirin video kita hari ini ya teman-teman ya. Semoga ini memberi informasi ke teman-teman. Siapa tahu ada dari teman-teman sekalian yang mau tes DNA untuk mengetahui nenek moyang dan untuk mengetahui ini kesehatan ya. Oke, sekarang kita mau undur diri dulu. Ini dari Mas Stefan. Udah juga mau undur diri. Oke, sampai jumpa ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah. Bye-bye. Sampai jumpa.